Provinsi Kepulauan Riau sebagai sebuah provinsi yang lahir pada tahun 2002 silam menjadikan ia sebagai sebuah provinsi yang kian terus membangun dari masa ke masa. Tentunya sebagai provinsi dengan wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini menjadikan ia sebagai sebuah tantangan dalam pembangunan yang terus dilaksanakan dari masa ke masa hingga saat ini. Berbagai fokus pembangunan terbentuk seiring dengan bertambahnya usia Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, pariwisata, serta pembangunan di sektor lainnya dengan komposisi utama, yakni memajukan pembangunan dalam bidang sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang baik dalam mendukung pembangunan itu sendiri dengan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus pembangunan tersebut diantaranya adalah pembangunan karakteristik gender di Kepulauan Riau yang tentunya wajib mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak. Mengingat isu gender merupakan isu dengan lintas sektoral serta lintas disiplin ilmu yang beragam serta memiliki makna yang kuat dalam pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk sebesar 2 juta jiwa, di mana 70%-nya adalah penduduk perempuan dan anak. Tentu hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di Kepulauan Riau. Sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan bahwa penduduk perempuan dan anak mendapatkan akses yang baik, dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam berbagai kebutuhan, dengan tujuan adalah andil dalam proses pembangunan itu sendiri. Sehingga untuk mendukung pembangunan tersebut, maka strategi pengarusutamaan gender atau PUG menjadi poin penting, yakni sebuah strategi yang mengintegrasikan permasalahan, kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh bidang pembangunan. Sehingga melalui penerapan strategi pengarusutamaan gender ini akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui fokus pada penguatan pelaksanaan dan penganggaran yang responsif gender, di mana hal tersebut akan menjadi acuan pada pembangunan yang responsif terhadap perempuan dan anak. Dalam perkembangannya, pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi 7 prasyarat, sebagai bukti akan keseriusan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengaplikasikan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Adapun 7 prasyarat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut. Prasyarat pertama, komitmen. Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunannya telah memiliki serangkaian komitmen berupa lahirnya berbagai produk hukum yang terkait dengan pengarusutamaan gender. Di antaranya adalah 1. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. 2. Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Riau. 3. Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 24A Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi Kepulauan Riau. Prasyarat kedua, kebijakan. Segenap kebijakan juga telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan dukungan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Di antaranya adalah 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender masuk dalam prioritas daerah, visi misi, gubernur, serta dukungan program. 2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana Kepulauan Riau yang telah memuat tentang kesetaraan gender. 3. 93% organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan strategi responsif gender. 4. Isu gender dan anak yang telah diakomodir dalam kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara. Prasyarat ketiga, kelembagaan. 1. Dibentuknya unit kerja yang menangani urusan perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 2. Terbentuknya kelompok kerja pengarusutamaan gender melalui SK Gubernur Nomor 415 Tahun 2017 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana semua OPD menjadi anggota Pokja yang dipimpin oleh Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau. 3. Terbentuknya tim teknis pengarusutamaan gender melalui SK Kepala Barenlitbang Nomor 2/BPPP/2017 tentang tim teknis anggaran daerah responsif gender Provinsi Kepulauan Riau. 4. Terbentuknya dan terlatihnya focal point di setiap OPD. Prasyarat keempat, SDM dan anggaran. 1. Terlatihnya para perencana PPRG sebanyak 28 orang dan bersertifikat. 2. Dibentuknya fasilitator pengarusutamaan gender sebanyak 23 orang yang terdiri dari OPD, perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. 3. Memiliki 2 orang auditor yang terlatih dan bersertifikat. 4. Ditetapkannya 7 orang champion gender. 5. Terjadinya peningkatan anggaran responsif gender dari tahun ke tahun. Prasyarat kelima, data, sistem informasi, dan KIE. 1. Terbentuknya Forum Data Provinsi Kepulauan Riau melalui SK Gubernur Nomor 639A Tahun 2013 dan kemudian menjadi Agen Data Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017. 2. Pemerintah Provinsi Kepri menerbitkan profil gender berupa data terpilah gender dan anak dalam angka. 3. Data terpilah kini menjadi sistem data provinsi yang dapat diakses melalui website www.kepriprof.go.id. 4. Memiliki bahan komunikasi, informasi, dan edukasi. Di antaranya adalah bermitra dengan media massa, media elektronik, hingga pemanfaatan sosial media yang baik untuk dapat mengedukasi serta informatif terhadap publik. Prasyarat keenam, metode dan alat. 1. Telah diterbitkannya buku Pedoman Umum Perencanaan Penganggaran Responsif Gender serta buku saku PPRG di Provinsi Kepulauan Riau. 2. Diterbitkannya buku petunjuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender. 3. Memiliki modul pelatihan PUG dan PPRG di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 4. Penggunaan metode Gender Analysis Pathway atau GAP serta Gender Budget Statement atau GBS dalam mengusun perencanaan yang responsif gender. Prasyarat ketujuh, peran serta masyarakat dan dunia usaha. 1. Kelompok kerja pengarusutamaan gender Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melibatkan OPD, namun juga melibatkan lembaga masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha. 2. Telah dibentuknya Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat dengan nama Forum Puspa pada tahun 2017 silam.
Selain dengan 7 prasyarat yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender kini dari tahun ke tahun kian mendapatkan hasil yang cukup baik serta maksimal dari berbagai pihak dan kalangan, seperti dukungan dan keseriusan pemerintah kota dan kabupaten, dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat, badan usaha dan industri, dan lain sebagainya, dalam upaya melaksanakan program pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pembangunan. Salah satunya adalah dengan dilaksanakannya berbagai program-program responsif gender dari berbagai OPD dengan jumlah 74 program yang terdiri dari 109 kegiatan selama 2 tahun terakhir. Tidak lupa juga dalam berbagai pembangunan fisik seperti gedung, perkantoran, serta fasilitas umum lainnya, telah memperhitungkan kepentingan gender, anak, serta penyandang disabilitas. Beberapa program dan kegiatan yang bersifat inovatif juga telah dilakukan guna mendukung pengarusutamaan gender ini. Di antaranya adalah dengan telah dibangun posko gender atau rumah perlindungan pekerja perempuan di lokasi industri di Kepulauan Riau sebagai sebuah bentuk komitmen antara pemerintah serta dunia usaha akan kesetaraan gender. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja khususnya perempuan di dunia industri. Inovasi teknologi juga dikembangkan dengan dibuatnya sebuah aplikasi pengaduan kekerasan yang bernama Cek Dare Kepri melalui platform Android yang dapat diunduh dan diakses melalui smartphone yang memudahkan masyarakat dalam membuat laporan kekerasan terhadap isu gender. Dibangunnya workshop rumah terampil sebagai sebuah komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun karakteristik gender yang maju, terampil, memiliki daya saing, dan memiliki peran yang baik dalam dunia usaha. Telah dikukuhkannya Desa Teluk Sasah di Kabupaten Bintan sebagai desa responsif gender yang dibuktikan dengan adanya berbagai program kegiatan yang mengacu pada pemberdayaan, pembiayaan, atau penganggaran, serta terjalinnya sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat, serta dunia usaha terhadap isu gender, kekerasan pada perempuan dan anak, serta responsif terhadap anak penyandang disabilitas. Kegiatan inovatif berikutnya adalah telah dibangunnya berbagai fasilitas umum dan taman bermain anak di beberapa gedung perkantoran pelayanan, komplek perumahan dengan fasilitas umum ramah anak berupa taman bermain, serta fasilitas umum kota dan kabupaten yang mendukung akan sarana bermain anak. Hal ini merupakan inovasi dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengarusutamaan gender dan perkembangannya bagi pembangunan. Tentunya berbagai program dan strategi kerap dikembangkan guna memberikan pengarusutamaan gender lebih dikenal serta sebagai modal pembangunan. Dalam perkembangannya 10 tahun pengarusutamaan gender, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun sebuah sarana yakni UPT, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan P2TP2A dengan komposisi yang cukup baik, yang terdiri dari tenaga medis serta ruang medis yang didukung dengan peralatan yang memadai, tenaga konselor dan pendampingan hukum, tenaga pelayanan dengan reaksi cepat dalam penanggulangan serta program penyuluhan dari berbagai isu gender di Kepulauan Riau. Berbagai kajian dari lembaga masyarakat terhadap isu gender juga telah dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu gender sebagai edukasi untuk masyarakat. Di antara kajian tersebut adalah dilaksanakannya survei ketahanan keluarga, pemetaan jumlah populasi tinggi Kepri, penyusunan pedoman pendokumentasian penanganan kasus kekerasan seksual, dan kajian lainnya yang sangat bermanfaat. Hal ini diikuti juga dengan kajian dari sektor pendidikan tinggi atau kajian akademik yang memberikan edukasi dari berbagai hasil kajiannya, seperti kajian akademik tentang istri nelayan dalam peningkatan ekonomi keluarga, peran istri nelayan dalam prestasi belajar anak, evaluasi berbagai produk hukum dalam implementasinya di Kepulauan Riau, dan kajian lainnya yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan pengarusutamaan gender di Kepulauan Riau. Tak hanya sektor pendidikan, namun sektor dunia usaha juga memiliki peran dalam pembangunan gender di Kepulauan Riau. Di antaranya adalah
Dilaksanakannya berbagai pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan perempuan untuk lebih terampil dan siap menghadapi dunia usaha dalam upaya menggapai ekonomi mandiri dalam keluarga. Seiring berjalannya waktu dari berbagai program, kegiatan serta perhatian dari berbagai pihak yang telah dilaksanakan, tentunya hasilnya yang diinginkan juga telah dicapai dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan telah dicapainya penurunan jumlah kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Baharudin, PJS Gubernur Kepulauan Riau, sangat mendukung inovasi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender Kepulauan Riau. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan gender demi perempuan yang berdaya, anak menjadi terlindungi, dan dengan demikian Indonesia jadi maju. Saya ucapkan selamat pada kawan-kawan yang bekerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih.